Shalom Tiberias. Lebih semangat bagi nama Tuhan Yesus. Ada Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama di pagi hari ini bagi nama Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan. Senang setiap kami bisa kembali melayani Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan. Sama-sama di pagi hari ini kita mau siapkan hati kita datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Kita bangkitkan iman percaya kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan Yesus yang berkata di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, menyerukan nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan hadir. Dan di pagi hari ini kita percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan Yesus dinyatakan bagi setiap kita. Yang percaya pagi hari ini berkat Tuhan tercurah buat setiap kita. Kasih tepuk tangan kemuliaan, sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita sama-sama di sesi yang kedua di pagi hari ini umat Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Satukan diri kita, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Putramu Tuhan Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Oleh karena kasih, anugerah, kebaikan Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan Yesus. Bersatu, berkumpul, bersekutu, datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Boleh beribadah di rumah kudusnya Tuhan di pagi hari ini Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Tuhan Yesus. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, kami sanggup Tuhan. Namun kami percaya semua karena Tuhan Yesus yang tinggal beracara dalam setiap kami. Itu yang memampukan setiap kami untuk kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat hari yang baru Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami datang memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus di pagi siang hari ini, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, boleh sungguh kami rasakan ada bersama dengan setiap kami. Maka di pagi hari ini Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan gereja Tiberias ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kembali sidang kami yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami percaya Tuhan Yesus yang jaga, Tuhan Yesus yang sertai, Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk kami datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita umat Tuhan yang siap datang menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus di pagi hari ini. Sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kasih sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Tutup mata kita sama-sama. Di pagi hari ini kita mau tinggikan Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kasih sorak-sorai tepuk tangan pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Kita muliakan Dia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Angkat tinggi tangan kita sama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta
memerintah selamanya atas semua yang Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Nama-Mu Tuhan, nama yang kudus, nama yang mulia, nama yang bertata akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau termulia Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau pagi hari ini. Kami mau sembah, kami mau puji nama-Mu Tuhan Yesus. Yesus, Kau mulia. Sebab dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, dengan apa kami balas kasih-Mu yang sempurna, kalau bukan dengan pujian, sembah, syukur yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bawa sembah syukur kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai buat Allah kita. Kita bangkit berdiri umat Tuhan. Mari Tiberias angkat tinggi tangan kita dua-dua. Kita muliakan Dia sama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Mari sekali lagi Tiberias, muliakan Yesus, Bapa Kau mulia dan layak dipuji. Amin. Di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bukti kedahsyatan-Mu Tuhan atas semua yang di bumi. Kita muliakan Dia atas semua yang di bumi. Kau termulia Yesus, Kau kami sembah. Hanya Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, dimuliakanlah nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Yesus termulia, Yesus termulia. Mari angkat tinggi tangan kita dua-dua umat Tuhan. Bebaskan hatimu, mari bebaskan rohmu, kita bernyanyi, kita menyembah, bermazmur bagi Dia Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh nama-Mu yang agung dalam hidup kami.
Sungguh namamu yang dahsyat dan ajaib di atas muka bumi ini Tuhan. Sungguh namamu yang termulia. Dan kami rindu bawa sembah syukur kami lebih lagi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Ma Tuhan, tutup matamu, angkat tinggi tangan kita. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Sebab namamu yang termulia Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup. Engkau yang berkuasa atas muka bumi ini Tuhan. Memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Mari nyatakan dengan bangga sambil angkat tangan kita dua-dua umat Tuhan. Atas semua yang di bumi. Kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat lagi bahwa Tuhan Yesus yang termulia, yang agung, yang dahsyat. Betapa hati kami berlimpah dengan syukur bagi namamu Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena hadirat Tuhan, oleh karena sukacita Tuhan Yesus, boleh sungguh kami rasakan ada bersama dengan setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus, hadirat Tuhan beracara atas setiap kami. Sebab di pagi hari ini Bapa, kami siap datang memuji, bersorak-sorai bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang sudah diberkati dan siap memuji nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lagi yang katakan kudapatkan dari gereja dan suku mana. Beri tepuk tangan di atas kepala kita bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sebab Yesus yang mulia, Yesus yang hidup dalam setiap kami. Amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita gereja di Medias.
tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus sahabat setiap kita Bapak Ibu boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita, amin. Yesus sahabat setiap kami. Mari bangkitkan iman percaya. Tuhan ada di tempat ini, amin. Tuhan ada dalam setiap Bapak Ibu dan saya. Sama-sama. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu. Sama-sama. Takkan pernah Tuhan tinggalkan Bapak Ibu. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Biarkan musik memuji Tuhan. Beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kami menyatakan Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Ini yang selalu kami imani. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Semua. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya, amin. Kasih-Nya tersedia selama-lamanya. Ini yang kami imani. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Mari gereja Tuhan. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Ayo sama-sama katakan. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Buat Yesus Tuhan, tepuk tangan di atas kepala kita. Mari bersyukur, amin. Kami menyatakan, takkan ku takut, Engkau besertaku. Takkan ku takut, Engkau menjagaku. Takkan ku takut, Engkau besertaku. Takkan ku takut, sebab kalian menjaga hidupku, menjaga hidupku. Tepuk tangan. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup untuk takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu. Biar rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan, amin. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Lebih dahsyat lagi kasih saudara-saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kita punya sahabat yang setia, sahabat yang sanggup, Tuhan yang sanggup untuk memulihkan setiap kita, amin. Yang percaya boleh lambaikan tinggi tangan kita. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seluruhnya lagi kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dengan syukur kita, dan terima kasih kita buat Tuhan Yesus. Mari diberikan sama-sama. Bam, bam, bam.
panggil namanya dengan bangga. Yang bersyukur dikasihi Tuhan akan jempol kita. Buat Tuhan Yesus katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, He's so good to me, He's so good to me. He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, come on. He's so good to you, He's so good to me. He's so good to you, He's so good to you and me. Kasih sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, sama-sama umat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi, kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Dalam hidup di dunia ini, kita selalu harus dalam perkenanan Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan Yesus itu menyangkut kepada sikap atau favor, yang mana kita harus selalu berbuat kebaikan. Kita jangan mimpi dalam perkenanan Tuhan, apalagi perbuatan kita itu melenceng dari firman Tuhan Yesus. Meskipun kita di dalam Tuhan Yesus, bahkan kita pelayanan, tapi kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak pelaku daripada firman Tuhan, maka kita tidak di dalam perkenanan Tuhan Yesus. Bagaimana untuk kehidupan kita agar terus dalam perkenanan Tuhan Yesus? Kita harus memiliki iman yang teguh, bahwa kita mempunyai iman itu menyenangkan hati Tuhan. Kita berjalan ya di dalam iman yang membuat Allah itu senang, dan kita melihat iman itu dengan manusia batiniah kita, bukan manusia lahir atau mata lahiriah kita melihat iman itu, tetapi dengan manusia batiniah. Maka ada pengharapan bahwa apa yang kita sekarang sedang gumulkan pasti akan dijawab oleh Tuhan Yesus, pasti akan tercapai karena Tuhan Yesus kita adalah Allah yang hidup. Nah, yang kedua, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang tidak tercela bagi Tuhan. Mengapa kita harus kudus, harus suci, harus tidak bercela? Karena Tuhan Yesus akan menjemput mempelai-mempelainya yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Kita harus membawa persembahan hidup kita sebagai persembahan yang sejati, persembahan yang kudus kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ya, kita harus taat kepada firman Tuhan dan selalu hidup dalam kebenaran. Jadi orang yang taat kepada Tuhan Yesus itu melihat dan mengalami kasih Allah yang khusus. Dan yang keempat, untuk kita dikenan oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang jujur. Jangan kita ya sudah di dalam Tuhan tetapi kita seperti orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Orang itu di dalam Tuhan Yesus tetapi jalannya jahat. Makanya itu kita harus menguasai firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan, resapkan, dan lakukan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan judul Bagaimana untuk kita menerima pemulihan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, menjadi mempelai Kristus. Dengan menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua hidup
dalam kuasa Tuhan, tidak dirusakkan, dan siap ke sorga. Pesta di sorga, sepanjang masa, diam dalam rumah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana untuk kita menerima pemulihan? Pemulihan adalah proses atau cara mengembalikan sesuatu yang sudah rusak, dikembalikan seperti keadaan semula. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Apa yang harus kita lakukan agar kita menerima pemulihan? Yang pertama, selalu ada iman di hati kita. Roma 10 ayat 17. Iman dapat tumbuh saat firman Tuhan didengar, diresapi, dan disimpan di dalam hati. Hanya firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman di hati kita. Iman adalah dasar. Tanpa iman, kita tidak dapat membangun pengharapan kita. Kalau tidak ada dasar atau fondasi, maka tidak ada bangunan yang bisa dibangun. Dengan iman, kita dapat mengalami pemulihan. Dan dengan iman, kita bertindak untuk naik level. Iman akan bertumbuh hanya oleh firman Tuhan. Artinya, pemulihan pasti akan kita alami ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Yang kedua, kita harus mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Sebelum Tuhan memulihkan segala sesuatu yang ada di luar kita, haruslah diri kita yang pertama yang mengalami pemulihan. Allah minta kita taat. Kita tidak cukup hanya beriman saja, tetapi juga harus taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Pemulihan akan terjadi jika Tuhan mendapati ketaatan dalam hidup kita. Yang ketiga, selalu rendah hati di hadapan Tuhan, selalu berdoa dan selalu bertobat. 2 Tawarik 7 ayat 14, Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan itu sulit, sebab banyak yang harus kita korbankan. Misalnya reputasi, kedudukan kita menjadi taruhannya untuk hidup rendah hati. Ketika kita tinggi hati, kita akan hancur. Tetapi waktu kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita dan memulihkan kita. Untuk mau dipulihkan dengan sempurna, kita harus selalu rendah hati, berdoa dan bertobat. Sebab dengan begitu, iblis tidak akan bisa merampas berkat pemulihan yang dari Tuhan untuk kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Kita butuh firman Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Mari sama-sama satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Telah kami lihat bukti kasih-Mu yang nyata bagi setiap kami, bahwa Tuhan yang sudah mengasihi kami lebih dulu dengan memberikan tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami. Engkaulah kekudusan kami, Tuhan Yesus. Engkaulah dasar kebenaran setiap kami. Maka kami butuh firman Tuhan, sebab kami percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami, ajar, didik, tegur, ubahkan kami. Berkati gereja kami, Gereja Tiberias. Berkati gembala kami, Ibu Pendeta dan Reti Pariaji. Berkati Natal Tiberias Sabtu 7 Desember. Berkati hamba-Mu terkasih, Bapak Pendeta Teddy Lusli. Firman Allah mengajar, mengubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi Bapak, Ibu, dan saya. Mari bersama-sama buka hati, angkat tangan kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Ku ada sebagai
mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami layak oleh karena Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Kita boleh angkat kedua tangan kita Bapak Ibu, sama-sama bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Boleh kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang kasih-Nya luar biasa. Besar anugerah-Mu, hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpahnya kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa, kami bersyukur setiap hari hidup kami, setiap detik mengalami kebaikan-Mu ya Bapa. Kami ada karena kasih setia-Mu Tuhan. Kami hidup, kami mulai hari ini karena rahmat Tuhan Yesus selalu baru. Terima kasih Tuhan, dalam setiap tantangan, dalam setiap kesulitan, di situ juga ada pertolongan Tuhan. Bahwa kami mengenal hati-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kami mengalami-Mu Tuhan Yesus secara pribadi. Sehingga bukan dari kata orang kami mengenal Tuhan. Tapi kami sendiri mengalami Tuhan Yesus. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang kami nanti-nantikan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin urapi. Tuhan Yesus yang beri kekuatan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sangat Engkau kasihi. Baik Anda di tempat ini maupun di rumah, di tempat mereka masing-masing. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk kami mendengarkan, melakukan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami gak mau jalan sendiri dan kami gak bisa jalan sendiri. Roh Kudus, kami memberi diri dipimpin Roh Kudus. Kami percaya oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sangat dikasihi Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, biar kemuliaan-Mu Tuhan yang nampak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita katakan amin. Shalom saudara.
Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara Jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yaitu di tengah penantian. Amin. Judulnya bisa tolong ditampilkan, di tengah penantian. Kalau ditanya siapa hari ini yang sedang menantikan janji Tuhan, pertolongan Tuhan, hampir semua mengangkat tangan, amin. Termasuk saya pun juga, amin. Mari kita belajar bagaimana respon kita, sikap kita di tengah penantian yang dari Tuhan. Amin. Karena Alkitab bicara di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan memunculkan atau memilih orang-orang pilihannya, ini bicara penantian. Kalau kita lihat dari Kejadian, Nuh menantikan waktunya Tuhan menyelamatkan. Amin. Puluhan tahun Nuh bangun bahtera, puluhan tahun Nuh dibully, puluhan tahun Nuh melakukan sesuatu yang secara manusia gak masuk akal, tapi Nuh tekun menantikan janjinya Tuhan dan rancangan Tuhan. Lalu kita lanjut kepada Abraham. Abraham menerima janji Allah dan Abraham nantikan janji Tuhan itu digenapi. Menjadi satu, punya keturunan yang banyak, punya bangsa yang besar, menjadi satu bangsa yang besar yang menjadi berkat. Apakah at the end Abraham mengalami itu? Abraham menerima janji itu, tetapi janji itu iya Tuhan genapi. Abraham punya keturunan Ishak, tapi menjadi satu bangsa yang besar. Bahkan firman Tuhan katakan Abraham tidak sampai kepada situ, tetapi dia dengan sukacita menerima janji itu. Amin. Kalau saudara baca Ibrani pasal yang ke-11, Abraham tinggal di kemah dengan siapa? Dengan Ishak dan Yakub, masih sekeluarga, belum menjadi satu bangsa yang besar, tetapi janji Tuhan digenapi dan Abraham mengalami, menantikan apa yang Tuhan janjikan 25 tahun lamanya. Dari umur 75 menerima panggilan Tuhan, umur 100 baru punya anak yaitu Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan. Lalu kita lanjut Yusuf, ketika menerima janji Tuhan umur 17 tahun, saudara. Dan Yusuf pada saat dipanggil untuk memimpin Mesir, menerima panggilan Tuhan, kegenapan janji Tuhan itu umur 30 tahun. Jadi 13 tahun dia di dalam penjara, 13 tahun dia mengalami satu kondisi yang bertolak belakang, sangat berbeda dari apa yang Tuhan janjikan. Tetapi Yusuf setia menantikan janji Tuhan. Amin. Kita lanjut lagi Musa. Musa nunggu 40 tahun di padang gurun untuk tiba negeri yang Tuhan janjikan. Bahkan Musa sendiri nggak masuk ke sana. Musa hanya melihat dari jauh. Tapi Musa ngalami apa yang Tuhan janjikan digenapi. Amin. Saudara jangan deg-degan dulu, Pak ini kok nunggunya puluhan tahun semua ini. Nanti kalau keburu tua gimana Pak? Amin. Mari kita lihat lagi Yosua dan Kaleb juga sama. Ketika dia menerima janji Tuhan, bahkan sudah melihat, bahkan sudah merasakan, bahkan sudah ada di tengah-tengah membawa hasil dari bangsa Kanaan. Mereka menjadi 2 dari 12 pengintai yang membawa kabar baik. Tapi Yosua dan Kaleb nunggu 40 tahun, menantikan janji Tuhan itu digenapi. Daud, ketika dia diurapi menjadi raja, umur 17 tahun. Dan Daud menjadi raja umur 40 tahun, 23 tahun. Daud menantikan. Dan dalam 23 tahun itu Tuhan bentuk Daud, Tuhan proses Daud, Tuhan perlengkapi Daud. Amin. Dia mengalami sangat berbeda dari apa yang Tuhan janjikan. Dia diburu, bukan sebagai seorang raja yang diagungkan, ditinggikan, enggak. Justru dia jadi buronan nomor 1. Tempat tinggalnya bukan di istana tetapi di gua saudara. Dan dia sendirian di sana, ditinggalkan dan sebagainya. Tetapi ketika Daud menantikan janji Tuhan itu ya dan amin. Katakan sama saya, janji Tuhan, ya dan amin. Katakan sama saya, rancangan Tuhan nggak akan pernah bisa gagal. Amin. Ayub menantikan pemulihan yang dari Tuhan. Alkitab tidak mencatat berapa lama Ayub mengalami penderitaan akibat dicobai oleh iblis. Tetapi Ayub menantikan, bahkan menantikannya bukan dalam keadaan yang baik, menantikannya dalam keadaan yang sangat-sangat menderita, sangat-sangat buruk.
Tapi ketika Ayub menantikan, dan ketika Ayub memperkatakan firman Tuhan, hatinya Tuhan, karakternya Tuhan, keadaannya dipulihkan. Dan Ayub mengalami diberkati Tuhan double. Amin. Kita lihat nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, menantikan pemulihan bangsa Israel. Mengalami pembuangan. Mereka menantikan pemulihan penyelamatan dari Tuhan. Dan Tuhan genapi. Amin. Sampai kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus ada waktu 30 tahun sebelum dia melayani, mulai pelayanan, memberi diri dibaptis. Ada 30 tahun masa penantian untuk dia mempersiapkan pelayanannya. Yohanes buka jalan baginya. Dan dalam 3,5 tahun pelayanannya, keselamatan sampai kepada saudara dan saya hari ini. Amin. Mari kita lihat di sana. Kita semua menantikan janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Amin. Dan itu yang memberi kita pengharapan hidup di dalam Tuhan. Kita menantikan, ada yang berdoa, penantian tiap-tiap orang berbeda-beda. Ada yang gak ada masalah dengan kesehatannya, tapi ada masalah dengan masalah ekonominya. Ada yang gak ada masalah dengan masalah kesehatan atau masalah ekonominya, tetapi ada masalah dengan hubungan keluarganya atau dalam pernikahannya. Penantian setiap orang gak sama. Arena lintasan setiap orang, gelanggang pertandingan hidup orang gak sama. Itu sebabnya jangan banding-bandingkan. Jangan menghakimi dan jangan ada iri hati. Amin. Saudara, ada yang sedang menantikan keselamatan keluarganya. Ada yang sedang menantikan kesembuhan yang dari Tuhan, pemulihan kesehatan. Ada yang sedang menantikan keluar dari tekanan, kesulitan, persoalan. Ada yang sedang menantikan pemulihan Tuhan secara ekonomi. Dan ini yang menjadi pokok doa yang paling banyak hari-hari ini. Ada yang sedang menantikan pemulihan pernikahan, pemulihan keluarga, pemulihan orang tua dengan anak. Ada yang sedang menantikan pertobatan anaknya yang sedang terhilang. Ada yang sedang menantikan pertobatan pemulihan anaknya yang mungkin kena drugs, pergaulan yang bebas dan sebagainya. Ada yang sedang menantikan pekerjaan. Ada yang sedang menantikan usahanya dipulihkan. Ada yang sedang menantikan pendidikannya mendapat beasiswa. Ada yang sedang menantikan pasangan hidup. Ada yang sedang menantikan keturunan buah hati. Setiap orang memiliki penantiannya masing-masing. Tapi mari hari ini, di atas semua keadaan yang kita nantikan, jadikan, menantikan kedatangan Tuhan yang terutama dan utama dan pertama dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Karena ketika kita menantikan kedatangan Tuhan sebagai prioritas yang pertama dan utama dan terutama, maka engkau akan memiliki prioritas yang benar di dalam menantikan segala hal yang kau nantikan dari janji Tuhan, pertolongan Tuhan dalam keadaanmu yang sekarang. Kalau engkau menantikan kedatangan Tuhan, memandang kepada kemuliaan kekal yang Tuhan berikan, itu yang memberi kita kekuatan untuk menantikan keadaan kita sekarang dan sementara. Amin. Mari kita buka Mazmur pasal 27 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Mazmur pasal 27 ayat 13 sampai ayat 14. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Katakan amin. Jadi semangatmu hidup, amin. Engkau memiliki tujuan hidup, bukan seperti orang hidup yang dalam keadaan semangatnya mati, tetapi orang-orang hidup. Amin. Mari kita lihat baca 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya percaya dengan sengaja Roh Kudus menyampaikan, mewahyukan kebenaran firman Tuhan ini melalui Daud. Amin. Sehingga kesaksiannya ini menjadi begitu hidup. Seorang yang mengalami aniaya yang demikian hebat, penderitaan, pergumulan yang demikian berat. Saya tahu masalah saudara real, masalah saudara nyata, apa yang Tuhan sedang saudara nantikan, pertolongan Tuhan itu benar-benar real. Tapi izinkan saya untuk bisa berkata
Kalau kita membandingkan dengan keadaan Daud, apa yang kita alami hari-hari ini jauh lebih ringan dari apa yang Daud alami. Tapi Daud memberi satu kesaksian akan Allah yang hidup, akan Tuhan yang hidup, di negeri orang yang hidup, mengatakan nantikan Tuhan, engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Katakan sama saya akan melihat kebaikan Tuhan. Engkau bukan hanya melihat, tapi akan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Firman Tuhan kembali ayat yang ke-14 di sana dikatakan, nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Amin. Jadi di masa penantianmu, di tengah penantianmu, yang Tuhan mau kuatkan, yang Tuhan mau bereskan, yang Tuhan mau perlengkapi, dan yang Tuhan mau bentuk adalah hati saudara dan saya. Di tengah penantianmu engkau akan ketemu ejekan. Mana Tuhanmu? Kok kamu sudah berdoa, kamu sudah rajin ke gereja, tapi keadaanmu masih belum berubah. Di tengah penantianmu engkau akan ketemu dengan apa yang namanya pendakwaan di hati pikiranmu. Karena iblis lawan kita akan selalu berusaha menggunakan setiap kesempatan untuk mendakwa saudara dan saya. Di tengah penantianmu, it is normal kalau engkau merasa letih, engkau merasa lesu, engkau merasa beban berat, engkau merasa enggak kuat, engkau merasa goyah. Di tengah penantianmu, it is normal. Kalau engkau merasa Tuhan saya udah enggak kuat lagi. Di tengah penantianmu, iblis akan berusaha menipu kita dengan godaan jalan keluar yang lain. Di tengah penantian kita, bahkan hati kita sendiri, daging kita pengen berusaha pegang kendali supaya merasa lebih aman. Di tengah penantian kita, hal-hal itu terjadi. Tapi yang Tuhan mau, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nantikan Tuhan. Amin. Di tengah penantianmu, kamu akan merasa diri tidak disayang Tuhan. Di tengah penantianmu, kita mungkin bisa merasa, oh doa saya tidak didengar Tuhan. Saya merasa enggak layak di hadapan Tuhan. Tapi mari hari ini, biar kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan, menguatkan, kasih tahu saudara dan saya, betapa kasih sayang Tuhan itu begitu besar, tercurah bahkan di masa penantianmu. Katakan amin. Mari tolong buka slide-nya. Di tengah penantian kita, slide-nya tolong bantu dibuka. Yang Tuhan mau kita percaya bahwa Allah setia dan berkuasa. Dan bagian kita adalah sabar dan percaya. Amin. Kata sabar di sana satu kata yang sederhana tapi berat, sangat sulit. Amin. Dan membutuhkan proses dan pengalaman yang gak akan habis-habisnya sampai Tuhan panggil kita kembali. Tidak ada seorang pun yang sudah lulus dari kata sabar ini. Karena setiap orang terus masih diproses. Dan saya percaya semua karena pertolongan Allah Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Kata sabar di sana berarti menunggu. Dan tetap melakukan apa yang kau bisa lakukan dengan baik, dengan semangat. Tidak menyerah di tengah jalan. Bahkan menanggung penderitaan, ketidaknyamanan, kesulitan, kesukaran, dan engkau tidak menyerah. Oleh karena itu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar itu tindakan kasih. Kalau kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Dan 1 Korintus 13 katakan kasih itu sabar. Dimulai dengan sabar, ditutup dengan apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Jadi sabar dan percaya. Yang pertama, mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Mempercayai Tuhan yaitu hatinya, karakternya, sifatnya, pribadinya. Jadi di masa penantianmu, kenali hatinya Tuhan. Itu yang menjadi penting. Amin. Tetap mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Karena kamu akan ketemu dengan godaan-godaan.
pertolongan-pertolongan yang di luar dari Tuhan. Jalan keluar yang lain yang kelihatan di depan mata, yang kelihatan lebih masuk akal, yang kelihatan lebih reasonable, tapi ujung-ujungnya membawa kepada kebinasaan. Kamu akan ketemu itu semua. Tapi bagaimana saudara dan saya di tengah penantianmu akan janji Tuhan, akan pertolongan Tuhan, tetap hidup dalam ketaatan, tetap hidup dalam kekudusan, tetap hidup dalam kebenaran. Trust and obey, no other way. Taat, amin, dan percaya. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Kita baca kembali Mazmur 27 ayat ke-14. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 27 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Ada terjemahan New King James Version? Kalau boleh dibantu, kalau bisa. Terima kasih. Terjemahan New King James Version katakan demikian. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Ya, benar tadi. Wait on the Lord. Kita baca di sana. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Tanda seru. Arahkan pandanganmu kepada pribadi Tuhan. Jangan menjadi kecewa sama Tuhan karena suatu persoalan, karena satu keadaan. Padahal saudara dan saya telah menerima berkat yang jauh lebih besar, yaitu keselamatan dan kasih pengorbanannya Tuhan. Amin. Mempercayai Tuhan dan firman-Nya, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Katakan sama saya, Allah setia. Ibrani 11 ayat 11 katakan demikian. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Karena iman, ini bicara Abraham, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, atau dalam kitab Roma dikatakan kondisinya udah mustahil, udah gak mungkin, udah mati pucuk, artinya gak bisa bereproduksi. Tetapi Abraham tidak memandang kepada keadaannya, situasinya. Tapi Abraham memandang kepada Tuhan, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Katakan amin. Katakan sama saya, Tuhan yang memberikan janji kepada saya setia. Baik janji di dalam kebenaran firman-Nya maupun janji Tuhan secara spesifik. Ada orang-orang tertentu yang dikaruniai Tuhan mengalami, diberikan pengalaman rohani dengan Tuhan untuk mengalami janji Tuhan secara spesifik untuk tujuan melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Amin. Saudara, mempercayai Tuhan dan firman-Nya, mempercayai hatinya Tuhan, bukan mempercayai keadaanmu. Seringkali di tengah penantian, bahkan 99% di tengah penantian kita akan menemukan keadaan-keadaan berbeda dengan ekspektasi kita. Betul? Berarti yang gak jawab cuma 1% di sini, saudara. 99% kita akan ketemu. Keadaan yang ada, keadaan yang berlangsung, keadaan yang akan timbul berbeda dari apa yang kita ekspektasikan. Tapi percayai firman-Nya, percayai Tuhan. Kenapa di tengah penantian ada godaan, ada tekanan. Bahkan dari dalam kita sendiri pun kita berusaha untuk pegang kendali. Tapi kalau kita menyadari hidup kita adalah milik Tuhan, di dalam tangan Tuhan, maka percaya Tuhan yang pegang kendali. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti beri kekuatan, Tuhan pasti beri kemenangan, Tuhan pasti beri penyertaan, Tuhan pasti tibakan. Katakan amin. Ada orang yang gak sabar di tengah penantian, pengen cepat nyampe, bahkan berusaha menolong Tuhan untuk janji Tuhan itu digenapi dengan caranya orang itu sendiri. Tapi di tengah jalan akan tergelincir. Tapi ketika Tuhan menuntun, memang kelihatannya lama, kelihatannya pelan. Orang akan bilang, kok lama amat, kok pelan amat. Tapi percayalah, Tuhan pasti akan menibakan kepada kegenapan janjinya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, amin.
Mari kita buka Ratapan pasal 3 ayat 24 sampai 25. Ratapan pasal 3 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Ratapan pasal 3, ratapan ini ditulis oleh Yeremia. Kenapa ditulis ratapan? Karena Yeremia meratap, menangisi, berdoa buat pemulihan bangsanya. Amin. Ratapan ada 5 pasal. Dan yang menarik di sini struktur dari kalimat, dari struktur dari ayatnya ini, ratapan ini pasal 1 sampai pasal 2 itu 22 ayat, 4, 5, 22 ayat, tetapi pasal yang ketiga 66 ayat. Dan ketika Yeremia sedang meratap, benar-benar begitu bersedih akan nasib bangsanya. Tapi di tengah-tengah ratapannya, Tuhan memberi suatu, Roh Kudus memberi suatu pernyataan firman dan menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Di tengah ratapannya tiba-tiba Yeremia seperti berhenti meratap dan menerima kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita lihat ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama-sama sampai ayat 26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kata diam ini bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tetapi menanti dengan tenang, rest, pertolongan Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa menanti dengan diam, dengan tenang pertolongan Tuhan? Bagaimana kita bisa berharap, percaya akan karakternya Tuhan, hatinya Tuhan, sifatnya Tuhan, bukan berdasarkan keadaanmu. Katakan amin. Ini yang memberi Yeremia kekuatan, seperti twist. Ketika dia meratap dan Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pengharapan. Mari kita lihat ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Katakan amin. Apa yang memberi saudara dan saya kekuatan? Firman. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Ratapan pasal 3, ayat 21, Lamentation. Di sana dikatakan, this I recall to my mind, therefore I have hope. Saudara dan saya memutuskan di tengah penantianmu, apa yang kau masukkan ke hati pikiranmu. Kegelisahankah? Kekhawatirankah? Diladeninkah? Atau engkau mengambil keputusan sebagaimana Roh Kudus memberi kekuatan kepada Yeremia, this I recall to my mind. Ini yang aku pikirkan, ini yang aku masukkan ke pikiranku, ini yang aku panggil di pikiranku. Yaitu apa? Kasih setianya Tuhan. Rahmatnya yang selalu baru. Dan pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Di masa penantianmu, terus mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena kamu pasti akan ketemu dengan godaan untuk mencari jalan keluar yang lain yang lebih cepat. Hanya nantikan Tuhan. Amin. Nantikan Tuhan. Sampai Mazmur katakan 2 kali. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Kamu akan melihat kebaikan Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat. Mempercayai Tuhan, mempercayai rancangan Tuhan Yesus. Caranya dan waktunya. Dan percayalah Allah bekerja dengan cara yang kita gak pernah bisa duga. Amin. Bahkan orang yang kita anggap menghambat, merugikan kita, Tuhan bisa ubah menjadi orang yang mendatangkan berkat Tuhan kepadamu. Amin. Dengan cara Tuhan, seturut waktunya Tuhan. Hanya bagian kita sabar dan percaya. Saya berdoa firman Tuhan ini memberimu kekuatan. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Kalau hari ini di antaramu yang sedang menantikan pertolongan Tuhan,
menantikan janji Tuhan. Dan sepertinya dengan akal logikamu, engkau sudah berkata, udah kehabisan cara, udah mentok, udah kehabisan waktu, sudah terlambat. Dengar baik, firman Tuhan katakan, Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan sama saya, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup saya. Amin. Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan memilih memanggil saudara dan saya bukan kebetulan. Lihat nanti di tengah jalan. Enggak. Tuhan punya tujuan. Dan minta tuntunan Roh Kudus untuk kau ngerti tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Peka sama tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena di tengah masa penantianmu, dengar baik, ini juga terjadi. Kamu akan ketemu dengan persimpangan-persimpangan, pengambilan keputusan dan keputusan. Tetapi peka akan tuntunan Tuhan. Enggak ada cara lain saudara dan saya peka akan tuntunan Tuhan, kecuali spending time dengan firman Tuhan. Amin. Memberi waktumu, memberi makan hidupmu dengan makanan rohani. Dan kau akan peka akan tuntunan Tuhan. Dan kau akan semakin mengenali hatinya Tuhan. Amin. Saudara, mari kita lihat kembali di sana. Yang ketiga, mempercayai pemeliharaan dan penyertaan dan penyelesaian Tuhan Yesus. Di tengah masa penantianmu, kita akan mengalami kekuatan kita makin lemah, sumber daya makin habis, keadaan makin berat. Tetapi dalam semua keadaan itu, engkau juga akan mengalami betapa ajaibnya Tuhan menopang saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan saya kembali, ketika Tuhan taruh firman Tuhan ini, Tuhan mau bicara secara khusus buat orang-orang yang hari ini sedang mengalami, Tuhan saya sudah lemah, Tuhan saya udah capek, Tuhan saya beban berat, Tuhan saya udah lelah, Tuhan saya udah goyah dalam menantikan pertolongan Tuhan, waktunya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan gak akan membiarkanmu goyah, katakan amin. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Yesaya pasal 35 ayat ketiga sampai ayat yang keempat. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat yang keempat, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati dan janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Katakan amin. Jadi beberapa ayat firman Tuhan yang kita baca, satu pesan yang kuat di masa penantian kita yang Tuhan mau saudara dan saya apa? Jaga hatimu. Kuasai hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Kita buka Mazmur 57 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 57 ayat yang ketiga. Satu ayat sebelumnya. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kalau saudara baca kitab 1 Samuel, 2 Samuel, bagaimana perjalanan hidup Daud, bagaimana persoalan, kesulitan, pencobaan, tekanan yang dia hadapi. Bahkan kalau saudara baca kitab Mazmur, bagaimana Daud mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi Daud menulis satu kesaksian, Tuhan menyelesaikannya bagiku, katakan amin. Nah, saudara dan saya hari ini menerima tubuh darah Tuhan Yesus, ya kita mengucap syukur buat penyelesaian akan keselamatan kita hidup kekal di sorga. Juga hari ini saudara dan saya menerima tubuh darah Tuhan Yesus untuk percaya bahwa apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya bagimu. Nantikan waktunya Tuhan, caranya Tuhan, metode Tuhan bukan metode kita. Jangan berusaha untuk pegang kendali.
Serahkan kendalinya ke dalam tangan Tuhan. Kita hanya peka, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Jangan iri kalau Tuhan jawab doa orang lain lebih dulu. Jangan iri kalau Tuhan tolong orang lain lebih dulu. Tuhan sembuhkan orang lain lebih dulu. Jangan iri, tapi mengucap syukur bahwa Tuhanmu ada. Tuhanmu hidup, Tuhanmu bertindak. Dan kau bisa berkata, kalau yang lain Tuhan tolong, saya juga tidak tersembunyi kuasa Allah. Katakan amin. Amin. Nah, kita baca Mazmur 121 ayat yang ketiga. Mazmur 121 ayat yang ketiga. Mazmur 121. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Katakan sama saya, Tuhan Yesus, pemilik hidup saya, menjaga hidup saya. Bagian saudara dan saya hanya sabar. Hanya itu yang, sabar itu yang sulit dilakukan. Sabar, nantikan waktunya Tuhan. Amin. Di tengah engkau menantikan waktunya Tuhan, rencananya Tuhan, iblis akan mendakwa bahwa kamu gak layak. Ada dosa kamu yang gak bisa diampuni, bahwa kamu gak disayang Tuhan dan sebagainya, bahwa doamu gak sampai kepada Tuhan. Hanya pastikan di masa penantianmu, engkau tetap proklaim dengan iman bahwa engkau sangat dikasihi Tuhan Yesus. Hanya terus proklaim dengan iman setiap hari bahwa darah Tuhan Yesus sudah tercurah dan oleh darah Tuhan Yesus saya sudah dibenarkan menjadi orang benar yang sangat dikasihi Bapa di sorga. Proklaim setiap hari untuk apa yang sudah Tuhan Yesus buat dan apa yang hasilnya bahwa Bapamu di sorga mengasihimu dan mengaruniakan segala kasih karunia, kebaikannya setiap detik dalam hidup saudara dan saya. Hanya proklaim terus. Amin. Tidak goyah dengan pendakwaan di pikiran kita. Ucapkan syukur senantiasa. Roma 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Kita baca. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tetap berdoa, jangan ngambek sama Tuhan. Tuhan belum jawab doa saya berhenti, enggak. Terus sabar dalam kesesakan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tekunlah berdoa. Ucapkan syukur senantiasa. Yang memberimu kekuatan adalah ketika saudara dan saya menjaga perkataan kita. Amin. Tetap tenang, kuasai dirimu, kuasai emosimu, kuasai tindakanmu. Amin. Tetap jadi berkat Tuhan buat banyak orang, tetap melayani Tuhan dan jiwa-jiwa dan minta hikmat yang dari Tuhan. Yang terakhir, tolong slide yang terakhir. Hasil dari kita menantikan di dalam Tuhan. Amin. Yang pertama iman. Iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Faith. Daud, imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Kita ambil contoh Daud deh, karena tadi kita mulaikan dari Mazmur 27. Karena Daud diurapi Roh Kudus untuk menyampaikan kepada kita, nantikan Tuhan, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Daud ngalami di tengah tekanan, imannya semakin tertuju pada Tuhan. Terus apa? Sensitivity, semakin peka sama Tuhan. Semakin mendekat sama Tuhan, jangan semakin jauh. Semakin kenali hatinya Tuhan, semakin kenali rancangannya Tuhan. Dan kau akan semakin peka, dituntun oleh Tuhan. Ketika kamu ketemu persimpangan-persimpangan keputusan, ketika kamu ketemu godaan-godaan jalan keluar yang lain, kamu akan semakin peka apa yang menjadi maunya Tuhan. Di situ engkau akan dibentuk terus menerus. Amin. Justru mengucap syukur di masa penantian kita, saudara dan saya semakin dibentuk oleh Tuhan. Katakan amin. Wisdom, kita semakin diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita semakin bisa mengambil pelajaran hikmat yang dari Tuhan. Obedience, ketaatan. Tolong slide-nya dibuka terus. Obedience, ketaatan. Daud, ketika orang-orang di sekitarnya memberi solusi, memberi saran. Udah, bunuh aja Saul. Tapi Daud hanya taat sama Tuhan. Sama rancangannya Tuhan. Walaupun
solusi dari orang-orang di sekitarnya. Itu shortcut, itu jalan pintas. Daud langsung bisa jadi raja. Tapi Daud taat sama waktunya Tuhan, sama caranya Tuhan. Bukan caranya sendiri, bukan waktunya sendiri, bukan cara kelompoknya, bukan cara orang-orang di sekitarnya, tapi caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Dan ketika Daud memerintah, dia menjadi peka, menjadi taat akan tuntunan Tuhan. Ada courage, ada keberanian, ada perseverance, ada daya tahan. Dan ini gak bisa dihasilkan instan. Daya tahan itu adalah satu proses. Amin. Dan bersyukur kalau Tuhan bentuk saudara dan saya untuk punya daya tahan di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan forbearance. Forbearance ini yaitu pengendalian diri, sabar yang mengampuni. Contohnya apa? Ketika Daud ketemu 2 kali kesempatan untuk membalas Saul, untuk membunuh Saul. Tapi Daud ketika dia menantikan Tuhan, Tuhan menumbuhkan di dalam hatinya apa? Forbearance, bisa mengampuni, sabar, ada penguasaan diri, ada kontrol diri. Amin. Sehingga dia memutuskan untuk mengampuni Saul dan melepaskannya. Dan menantikan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Di masa penantianmu, dengar baik, setel ulang tujuan hubunganmu dengan Tuhan. Bukan transaksional, tapi relational. Amin. Saya ketemu dengan orang yang ngalami hidupnya begitu berantakan, hidupnya rusak, rumah tangganya rusak karena dosa dan pelanggaran yang dia buat. Lalu dia datang sama Tuhan dan saya mendoakan dia dalam pertobatan. Dan dia berkomitmen untuk bertobat. Tapi baru sehari dia berkata, katanya kalau udah bertobat Tuhan tolong saya. Tapi kenapa kok Tuhan belum tolong saya? Hari ini kok saya belum melihat jalan keluar yang dari Tuhan. Jangan bertransaksi dengan Tuhan. Amin. Pertobatan itu untuk membawamu hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Tidak binasa. Satu keuntungan yang jauh lebih daripada apapun juga. Katakan amin. Dan percaya. Ada waktu Tuhan. Ada cara Tuhan. Oke, kalau Tuhan tolong. Dia bertobat sehari, Tuhan langsung tolong. Kumat lagi. Nanti bertobat lagi sehari, Tuhan tolong lagi. Tapi ada waktu Tuhan izinkan membentuk kita, memproses kita untuk menjadi lebih indah. Sehingga tujuan Tuhan, rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Entah cepat atau lambat, at the end of the story, engkau pasti ngalami setianya Tuhan dan melihat kebaikannya Tuhan. Katakan amin. Saya percaya Tuhan bisa menolong dengan cepat. Tapi kalau Tuhan izinkan ada proses dalam hidup kita, bersyukur. Karena Tuhan mau menumbuhkan ini. Wisdom, hikmat, iman, kepekaanmu, ketaatanmu, keberanianmu, daya tahanmu, dan juga penguasaan dirimu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya menerima lagu ini
Pertama kali saya dengar di tahun 2001, 23 tahun yang lalu. Dalam keadaan yang gak berdaya, dalam keadaan yang di titik yang paling terpuruk dalam hidup saya. Saya mengalami kerusakan di sistem syaraf saya. Hanya anugerah Tuhan beberapa saat sebelumnya, saya lulus cum laude dari sekolah S2, salah satu sekolah bisnis terbaik di Indonesia. Tapi saya mengalami kerusakan di sistem syaraf saya nggak bisa ngapa-ngapain. Keluarga melakukan yang terbaik, bawa saya ke dokter, bawa saya ke gereja, dari satu hamba Tuhan ke hamba Tuhan, dari satu KKR ke KKR. Hampir setiap hari kerjanya. Dibawa ke gereja, dibawa ke dokter spesialis ini, dokter spesialis itu. Menunggu di ruang tunggu dokter. Bahkan dibawa ke dokter ke spesialis kesehatan jiwa karena saya mengalami stres depresi yang berat. Tapi satu hari ketika saya menunggu untuk didoakan, katanya doa pelepasan. Ada seorang pengerja gereja atau yang bagian bersih-bersih gereja, yang rapiin bangku, yang nyapu, yang ngepel, namanya David. Dia bilang sama saya, diambil gitarnya, boleh gak saya nyanyiin kamu satu lagu? Dan dia nyanyikan lagu ini. Dan di situ mulai titik balik hidup saya. Yang tadinya saya mikir hanya yang buruk, yang buruk, yang buruk. Tapi di situ ku harapkan yang terbaik. Ku nantikan janji Allah. Yang ku tahu dia kerjakan, yang ku tahu dia sediakan. Sampai akhirnya Tuhan bawa saya ke gereja Tiberias Indonesia. Dan saya ngalami menerima perjamuan kudus dan perkataan firman Tuhan Yesus yang diucapkan gembala sidang ketika perjamuan kudus. Pak Pariaji katakan, sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan saya ngalami pemulihan yang dari Tuhan, gak instan, beberapa bulan, butuh waktu. Tapi saya ngalami pemulihan yang dari Tuhan. Dan ketika Tuhan pulihkan keadaan saya, Tuhan pulihkan pekerjaan saya, Tuhan pulihkan. Bahkan saya menikah tahun 2003, 2004 awal, ketika istri saya mengandung. Saya flashback lagi sedikit. Ketika saya dalam keadaan yang gak berdaya, ada seorang hamba Tuhan bilang gini, Teddy, satu hari kamu akan jadi pendeta. Saya cuma bilang, ngaco si om ini. Gimana mungkin keadaan saya lagi begini? Namanya Om Efraim, sama Tante Tina. Dia ngerawat saya, dia ambil dari mama saya mau ngerawat dia. Dan saya dikuatkan di situ. Saya dinasehati, saya diberitakan firman. Dan saya percaya selalu ada cara Tuhan menolong saya dalam keadaan yang gak berdaya. Dan selalu ada cara Tuhan Yesus menolong saudara dalam ketidakberdayaan. Udah saya lupain. Satu hari kamu akan jadi pendeta. Satu hari kamu akan jadi hamba Tuhan. Setelah saya menikah, Tuhan sudah pulihkan keadaan saya. Tahun 2004 awal, istri saya masih mengandung. Satu hari saya mengalami di bawah mimpi. Diberi penglihatan atau mimpi, saya nggak tahu judulnya apa, tapi saya diperlihatkan kepada jemaat Tuhan yang sedang mengangkat tangannya. Memuji menyembah Tuhan, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan. Dan saya dari agak ketinggian dan di atasnya awan-awan. Lalu Tuhan bilang, saya dengar malam itu dengan audible di telinga saya sampai saya terbangun 3 tahun. Saya terbangun, saya bangunin istri saya ceritain mimpi saya. Sampai pagi saya nggak tidur berusaha memikirkan, saya nggak tahu apa yang 3 tahun ke depan, tapi saya berusaha memikirkan 3 tahun belakang ini kenapa? Apa? Nggak ketemu jawabannya. Tapi di hari Minggu, ada seorang hamba Tuhan, gereja Tiberias. Waktu itu saya jemaat di Gerak Kencana, duduk paling belakang. Dan dia katakan, kalau Tuhan memberimu, memanggilmu untuk sekolah teologi. Mungkin beberapa hari tema khotbahnya apa, tapi saya puji Tuhan ketika saya jadi jemaat, saya membiasakan diri mencatat. Tapi mungkin udah lupa, tapi perkataan hamba Tuhan itu terngiang-ngiang sepanjang hari, sepanjang minggu sekolah. Akhirnya saya mendaftarkan diri di sekolah Alkitab Tiberias, last minute. Dan hanya anugerah Tuhan, saya lanjut sekolah. Lalu setelah lulus, Tuhan taruh kerinduan di hati saya untuk sekolah teologi secara formal. Dan bukan kebetulan setelah berpindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Di sekolah yang satu saya ketemu
Yang akhirnya saya lulus di sana, saya ketemu dengan teman saya yang melayani di Tiberias, waktu itu jadi timnya Pak Pariaji. Itu tahun 2006. Dan ketika ditanya, ngapain saya sekolah? Saya bilang saya nggak mau melayani di gereja. Saya cukup jadi jemaat saja. Saya mau sekolah karena saya rindu mengenal Tuhan. Dulu saya nggak mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik. Ketika goncangan terjadi, goyah, terpuruk. Tapi saya mau mengenal Tuhan. Hanya tujuan itu. Tapi satu hari sama teman saya di Darmala lantai 14. Saya dikenalin sama Pak Pariaji. Pak, kalau Bapak berkenan, ini yang, karena dia mau dilepas jadi pendeta, saudara. Ini yang gantiin Pak. Pak Pariaji cuma beberapa detik lihat saya. Karena rame kan, orang desek-desekan gitu. Cuma beberapa detik dan dia lewat. Setiap minggu saya tanyain, ada kabar nggak? Nggak ada. Ada kabar nggak? Nggak ada. Akhirnya saya juga nggak enak lah, kayak jadi kasih pressure ke teman saya. Tapi 1 tahun kemudian, saya percaya kalau Tuhan janji, cara Tuhan nggak bisa diukur. 1 tahun kemudian, Pak Pariaji ngomong sama teman saya, dulu teman kamu itu mana? Panggil saya, yang hanya perjumpaan beberapa detik. Dan akhirnya saya ikut Pak Pariaji. Mungkin orang Tiberias bingung, ini siapa? Tiba-tiba muncul, entah dari mana. Karena saya totally jemaat, saudara. Dan ketika saya ikut Pak Pariaji tahun 2007, pertama kali menginjakan kaki di Sarbini, saya temenin Pak Pariaji di backstage, di atas. Dan ketika saya melihat tangan orang yang memuji menyembah Tuhan, dan saya lihat awan, di situ saya hanya bisa menangis. Apa yang Tuhan bilang 3 tahun yang lalu, 3 tahun Tuhan genapi. Masih banyak janji Tuhan yang saya nantikan dalam hidup saya. Tapi pengalaman itu memberi saya kekuatan. Tuhan setia. Tuhan punya cara. Tuhan punya waktu yang bukan waktunya kita. Tuhan yang pegang kendali. Dan ketika engkau lemah, engkau goyah, Tuhan gak akan membiarkanmu. Tuhan yang menyelesaikannya bagimu. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Tidak ada rencana Tuhan Yesus yang gagal dalam hidupmu, dalam hidup anak-anakmu, dalam hidup keluargamu, dalam hidup pernikahanmu. Yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu, Yesus Tuhanku, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Nantikan Tuhan. Ya, nantikan Tuhan. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, katakan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna.
pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Turut kehendakmu, serahkan hasil akhirnya sama Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Suruh kehendak-Mu di waktumu bagi hidup kami, di waktumu yang terbaik. Suruh kehendak-Mu. Dengan iman percaya kita pagi hari ini katakan, di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan, ketika menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bersama setiap jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur akan kasih Bapa, akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dan akan karya Roh Kudus yang menuntun kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditombak, ditikam, digantung, hancur, menderita di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman, untuk mengaruniakan kami, keluarga kami, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur, memikul semua dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus memikul semua penyakit, penderitaan, kelemahan, semua kutuk, semua kesengsaraan kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur di kayu salib, kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU, tidak bodoh pelupa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus, kami, keluarga kami sudah disembuhkan dan terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami diampuni, kami dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus. Kami dikuduskan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Untuk kami bersama keluarga kami, oleh anugerah Tuhan Yesus, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dilepaskan dari segala dosa, dari segala ikatan dosa, dari segala kutuk, dari segala, kami telah dilepaskan oleh darah Tuhan Yesus dari iblis setan dan perbuatannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menolong kami hidup dalam kekudusan, pernikahan yang kudus, keluarga yang kudus, rumah tangga yang kudus. Kami hidup dalam pertobatan, kasih mula-mula di keluarga kami, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan dari ujung rambut ujung kaki, sehat sempurna. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, liver kami sehat, lambung kami sehat, organ-organ tubuh kami sehat, setiap sel tubuh kami sehat, pembuluh darah kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, otak kami sehat, hormon-hormon tubuh kami sehat, imunitas tubuh kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur Tuhan Yesus, yang kanker disembuhkan, yang autoimun dipulihkan, yang sedang beban berat Tuhan Yesus beri kelegaan, ada damai sejahtera di hati pikiran. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Ibu Naomi, dalam nama Tuhan Yesus tulang belakangnya sembuh, sehat sempurna. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Marta sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh dari kanker. Tuhan Yesus yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus juga Ibu Daniati Pariaji selalu sehat sempurna, panjang umur, penuh kuasa hikmat, kekuatan yang dari Tuhan Yesus untuk melayani domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Penuh kasih Tuhan Yesus kami berdoa untuk ibadah acara Natal. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus memberkati kami tidak habis-habisnya. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan dan menyediakan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menuntun kami. Tuhan Yesus yang menyertai kami. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil dan beruntung dalam apa yang kami kerjakan, usahakan, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, pelayanan kami diberkati Tuhan Yesus. Dan satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus menggandeng kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat tubuh darah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, inilah minyak zaitun, minyak urapan. Setiap tetesnya penuh kuasa, mujizat Tuhan Yesus, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Untuk setiap orang yang menerimanya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa
dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus mengenyangkanmu bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah kering. Anugerah kasih yang sempurna, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kepenuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menuntunmu, menghiburmu, menjagamu sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita hidup kekal di sorga. Sampai hari itu terjadi, sungguh juga terjadi. Setiap hari hidupmu, engkau akan melihat kebaikan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara. Ku kagum padamu, Allah menciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. demikian ibadah telah selesai. Sampai jumpa di ibadah gereja di ibadah selanjutnya. Makin terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom di Medias.